Lu kok berani banget sih beli harga 20 juta untuk seekor kelinci? Ini tatonya itu pakai apa sih? Guys, di depan mata kita di sini ada kelinci juara dunia. Satu-satunya kelinci Asia yang bisa juara di US. Terbaik selama 1 tahun. Dia berhasil mengalahkan kelinci-kelinci impor. Wah, tapi emang keren banget sih. Ini kita apresiasi beneran loh. Ini keberhasilan orang Indonesia loh. Mau lihat kawin? Oh my god, kawin kelinci, kelinci langsung. Oh my god. Aduh, hey, udah deh, enak nak. Wow, ini nih juara dunia guys. Ntar ada dibahas di The Hakim Channel. Juara dunia. Cie, mandi wajib deh, cie. Assalamualaikum guys, The Hakim Channel, ayo dong subscribe, pokoknya gue tahun ini mau sampai 10 juta subscriber. Kali ini masih 7, sekian. Terakhir sih ini pas syuting masih 7,73, mudah-mudahan cepat 10 juta ya. Apalagi gue tuh bener-bener berusaha merealisasikan permintaan dari subscribers gue. Salah satunya adalah para pecinta kelinci. Nah, para pecinta kelinci gini katanya, kok kelinci nggak pernah, gue mikir-mikir, ya juga sih, udah hampir 1 tahun lebih gue nggak bahas kelinci. Nah, akhirnya gue ketemu dengan namanya Eka dari Holland Love Indonesia. Betul. Follow IG-nya Holland Love Indonesia. Holland Love itu kan salah satu jenis kelinci. Ciri-cirinya tuh kupingnya turun, terus dwarf lagi. Dia tidak bisa, berat maksimalnya dia di 1,8 kilo. Hanya 1,8 kilo. Betul. Udah berapa lama lu suka ke kelinci? Gua main kelinci udah 3 tahun. Kenapa harus Holland Love? Langsung Holland Love kah atau yang lain? Karena paling di kelas fancy dia paling bergengsi. Oke. Dan ini harganya juga lumayan kok Holland Love tuh ya? Lumayan om. Lumayan bertahan ya? Lumayan bertahan, dan gue terakhir ngekspor ke Malaysia, kalau kurang lebih dirupiahin itu 1 ekornya 10 juta. Wow. Kapan itu? Awal tahun kemarin. Di masa pandemi ini? Di masa pandemi ini. Wah, ternyata hebat. Total gua ngekspor kurang lebih sekitar dapat 180 jutaan lah. Untuk pasar Malaysia dan Filipina. Awal lu indukannya impor? Awal atau dari di sini? Gua karena dulunya breeding kenari. Terus akhirnya gue beralih ke Holland Love. Nah, Holland Love sendiri indukan yang awal banget lu dari beli di Indonesia aja? Beli di Indonesia. Oke. Gue beli Top Love 2018. Dan gue satu-satunya orang Indonesia yang berani beli Holland Love lokal seharga 20 juta. Kenapa lu berani saat itu? Karena saat itu gue lebih suka bisa pegang dan gue bisa lihat. Kalau gue beli ekspor, kalau gue impor gue nggak bisa lihat. Ya betul. Itu emang pasaran saat itu ketika lu beli berapa? Rata-rata? Rata-rata untuk Sia 3-5 juta. Kenapa lu sampai 20 juta yang itu? Karena dia sudah menang berkali-kali kan di Indonesia. Ada sekarang? Tinggal anaknya karena udah mati. Oh ya, umurnya itu berapa sih? Kebetulan umurnya kisaran paling lama itu saya piara sampai 7 tahun. 7 tahun, rata-rata ya? Rata-rata 7 tahun. Oke, coba sebelum lanjut, ini beberapa anakan-anakannya. Iya. Dan emang dipisah, jangan sampai disatuin, karena kalau satuin kawin lagi om. Oke, ini ada timbangan. Tadi katanya maksimal berapa kilo? 1,8 kilo. 1,8 kilo, oke. Kita cek aja dulu ya guys. Ini yang dewasa? Iya. Ini mati yang dewasa. Ya? Maaf, oh ya, ke itu guys. Ya oke, ini yang dewasa guys tuh. Ini yang dewasa hanya 1,8 kilo. Ini coba cek. Beratnya sangat ideal. 1,8. Ih pas banget. Iya. Lihat guys, ini indukan. Ini jantan anaknya si Flash. Si Flash yang 20 juta itu dulu. Lu kok berani banget sih beli harga 20 juta itu kan mahal banget ya untuk seekor kelinci. Apa yang membuat lu berani? Ya karena prestasi dia satu, kedua menurut gua investasi ini nggak akan pernah gagal. Lu yakin? Yakin. Pernah gagal nggak selama 3 tahun ini? Selama 3 tahun ada gagalnya dong. Jantannya juga udah mati gitu. Oh jadi si Flash itu betina? Jantan. Jadi kalau kita mau mulai breeding apapun itu, lu cari kualitas terbaik itu jantannya ya? Iya. Karena jantan itu membawa genetik. Betul. Nah terus betinanya lu yang berkelas juga dong? Yang betina gue rata-rata ngambil dari
anakan-anakan impor. Oke, akhirnya si Flash punya berapa istri saat itu? Saat itu saya bermulai dari 4 jantan, 10 betina. Wow, tapi mahal si Flash itu. Rata-rata saya ngambil kualitas show semua. Nah, yang membedakan antara kualitas show dengan yang lainnya, coba ini masih kualitas show. Ini kualitas show. Coba kita lihat. Nih. Dia punya bobot maksimal dengan tulang yang sempurna. Aduh, lucu banget. Ih, aduh, mati lagi tuh lampu lo. Mati lagi lampu lo. Tar. Diam. Nah, diam. Gimana best position? Tuh, guys. Ini, aduh. Jadi, apa namanya? Telinga harus turun. Dan tidak terlalu panjang, harus segini ya? Iya. Harus dagu. Di bawah dagu sedikit. Di bawah dagu sedikit. Oke. Yang Terus dia ideal. Kepalanya cukup besar. Dan ketika berdiri best positionnya, hey, tegak ya. Dia harus tegak. Coba ditegak. Hey, tegak. Tuh. Dan dia lihat deh guys, ini kalau udah terbiasa kontes dan lain-lain, diposisikan seperti ini tuh langsung aja gitu. Iya, betul. Diam. Karena tulangannya dia karakternya sudah bagus. Oh, ini kan gue lihat tadi ada sisir, ada buat kuku, itu perawatannya. Iya, buat setiap hari. Oh enggak. Enaknya di kelinci itu nggak terlalu ribet di grooming. Jadi gitu. berapa lama sekali dia harus di groom? Saya untuk perawatan dia mau show sebulan sebelum show. Setelah biasanya kita biarin aja. Oh, nggak usah disisir-sisir gitu? Nggak usah, kecuali lagi molting. Oke. Ini udah beranak sih ini? Itu udah punya anak. Udah punya anak. Oke. Sip. Jangan pernah megang kelinci telinganya. Betul. Karena telinganya tuh banyak sekali saraf-saraf dan itu bisa merusak ya. Bisa merusak, Om. Ini. Sayang. Oh, guys. Oke. Sip, ini anaknya si Flash. Betul. Oke. Dan guys, si Eka sekenal gue kemarin menjadi juara Indonesia. Iya, Top Lop 2020. Top Lop 2020. Siapa yang dibawa? Yang dibawa XRX, anakan saya. XRX. Iya, betina. Sini. Ini lagi posisi lagi hamil. Sekarang tuh. Iya. Oh. Ini nih yang juara Indonesia. Ini adalah XRX. XRX tuh namanya dia? Iya, namanya XRX. Coba. Tapi dia lagi hamil ya? Nggak apa-apa kok. Waduh, endut banget. Dia punya tato. Tatonya? JRC XRX. XRX. Ini anakan lo? Anakan gue. Ini generasi keempat di kandang gue. Ini tatonya itu pakai apa sih? Pakai alat tato. Oh iya? Iya. Jadi menjadi salah satu itu dia. Identitasnya. Identitas dia. Semua rata-rata diginiin. Iya. Keluar dari kandang harus kita tato. Berarti ini lu punya JRC dan juga RX. Iya. Dikawinkan hasilnya ini. Oh bukan, JRC itu nama farm gua. Sorry, namanya adalah JRC Halim. JRC Halim. RX. XRX itu adalah kodenya dia. Kira gue dikawinin JRX dan RX. Oh enggak. Wow, yang bikin dia menang apa? Dia punya karakter bulu yang sempurna saat top performanya dan dia punya badan yang ideal. Masa otot yang sempurna. Juara Indonesia aja? Dia juara BOB di Convention Virtual Show US. Wow, berarti juara dunia? Betul. Guys, di depan mata kita di sini ada kelinci juara dunia. Kapan? 2020. Bulan apa? Akhir tahun kemarin. Wow. Jadi cerita gimana? Jadi ini kan ikut kejuaraan Indonesia. Betul. Juara satu. Oke, terus? Nah, itu selama 1 tahun. Dia terbaik. Jadi diambil poinnya. Oh, sistem itu ya, Pak? Iya, sistem poin gitu ya. Sistem poin, terus? Terus habis itu kita ikutkan di virtual show di US. Yang kau itu, yang 1 tahun itu secara langsung? Iya. Oke. Nah, jurinya saat itu? Bule semua. Bule semua? Betul. Nah, terus? Dan ini bisa... Ya, yang di Indonesia? Oh, yang di Indonesia mayoritas jurinya ada bule, ada lokal. Oke. Siapa yang juri satu di Indonesia yang... Ari Wardani. Bu Ari Wardani adalah juri Indonesia levelnya internasional. Ini satu-satunya dia ya? Satu-satunya juri Arba yang di Indonesia dan
juri senior di Asia Tenggara. Nah, akhirnya yang mengajak lu untuk ikutan di US ada beliau. Yang ngajak gua untuk ikutan show di sana adalah beliau. Secara virtual. Secara virtual. Apa yang dilakukan saat itu? Kita kasih video, foto, segala macam sesuai SOP yang ada. Akhirnya kita ikutin, dan akhirnya dia bisa dapat best of breed. Wow. Di kelas Holland Lob. Tingkat dunia. Tingkat dunia. Ini? Iya, satu-satunya kelinci Asia yang bisa juara di US. Selama ini? Selama ini. Kok bisa? Rezeki. Coba kameramen tangannya ke sini. Pegang. Gimana? Coba lu pegang. Enak ya? Halus banget kan? Iya. Lu sini ali. Maksudnya gue supaya nggak. Tunjukin tangan lu tangan. Kayak kapas, Bos. Kayak kapas banget ini. Malah lebih lembut dari kapas. Ini lembut banget, makanya dari tadi gue gini terus. Enak banget. Ini menjadi salah satu penilaiannya juga. Iya, karena poin terpenting selain body dan segala macam, ternyata untuk finishing itu yang harus kita pertimbangkan adalah condition. Bulu itu adalah poin penting, karena biar gimana pun juri melihat akan punya chemistry sendiri. Kan dulu kan virtual. Gimana caranya mereka melihat? Kalau gue kan menyentuh nih, betapa halusnya. Gimana mereka tahu ini halus banget? Karena kan kita videoin. Jadi kayak seperti gini. Iya. Diginiin, dibalikin. Betul, gini. dibalikin gitu. Videonya lengkap dari depan, belakang, samping sampai kita sampai Di wall gitu. Seperti gini gitu. Iya. Tapi ini guys, ini sumpah loh. Gue nggak lebay ya. Sekali lagi gue tuh suka lebay, tapi ini nggak lebay. Ini lihat deh. Ini halusnya banget, jadi tebal, rapet. Betul. Terus tapi tidak Tidak lengket. Dia glossy sebetulnya. Apa yang lu lakukan dengan dia? Gue punya treatment sendiri. Mau dibocorin atau rahasia? Sebetulnya sih rahasia, tapi nanti akan gue bocorkan lah di bawah sama Om Irfan. Beneran lu? Beneran dong. Beneran lu? Bener. Jangan deh, kok rahasia. Nggak apa-apa. Beneran? Beneran. Buat The Hakims. Buat The Hakims. Guys, kita akan dapat bocoran bagaimana cara treatment bulu-bulu dari sang juara dunia ini supaya bisa selembut ini dan mendapatkan predikat terbaik untuk tingkat dunia. Betul. Dan satu-satunya yang berasal dari Asia. Betul. Yang mendapatkan predikat itu. Predikat terbaik. Wow, tapi ini gak bisa di kemana-mana, kasihan ya. Bisa kok, ini masih bisa kita buat main. Kok di sana tadi di mulai posisinya? Yuk sana, yuk. Hei. Siapa manggilnya? Namanya Jubile kita panggilnya. Jubile, Jubile. Kamu lagi hamil ya? Iya. Boleh aku lihat posisi terbaiknya. Ini mana ibu-ibu juara nih, Miss Universe ini. Miss Universe ya. Jubile Miss Universe Indonesia. Akhirnya Indonesia ada juga yang menang ya, beauty contest, tapi ini untuk kelinci ya. Holland Lob ternyata juara 1 di convention US. Lihat Dan ini. itu salah satu show bergengsi di US. Tuh lihat. Dan nilai terbaiknya adalah salah satunya yang membuat dia juara adalah kelembutan bulu-bulunya ini. Guys, lihat ya. Kita lihat secara detail bulunya nih. Nah, ini gue dapat penghargaan dari Indonesia. Wow. Sebagai top lob di tahun 2020. Yang ini ya, yang top lob di Indonesia tuh Di ini. Indonesia itu. Kalau yang internasional mana hadiahnya? Dek, ambilin itunya deh, ribbonnya. Ini sini ya. Ya. Guys. Aduh. Ini buat mandi pasti kayaknya nih. Oke. Ini adalah apa? Hollanda Indonesia Trump Award. Terbaik juga saat itu. Terbaik selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Dan dia berhasil mengalahkan kelinci impor. Dan kelinci lokal yang bisa bersaing dengan kelinci impor asli US. Itu gue bangga dan itu harus diacungi jempol guys. Kita harus apresiasi setinggi-tingginya. Tangan-tangan dingin orang Indonesia untuk binatang-binatang itu luar biasa loh. Ini bisa juara 1 untuk Indonesia. Saingannya adalah import. Begitupun dengan US. Di US pun dia bisa menang. Jubile. Jubile. Jubile, lu jago banget ya.
Lu makannya apa? Hah? Lu makan apa? Bisa segitunya bagusnya ya? Ini berapa tahun umurnya? Ini umurnya sekarang masuk 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan, insya Allah karirnya masih anjak ya? Rencananya dia hanya sudah fokus di breeding. Oke. Dan anaknya dia akan jadi penerusnya nanti. Oh gitu, jadi dia ikut kejuaraan cuma sekali ini aja? Untuk tahun ini. Kenalnya nih guys, waduh, si Jubile. Oke nih, ini dia nih, Open BOB, Breeder of the Year, sama BOSP. Jadi saya punya satu lagi jantan sebagai warna terbaik. Jadi dia sepasang, gue kirim 5 ekor, ternyata dapat 2 penghargaan. Wow, dia sebagai BOB, BOSP-nya di depan, di dalam masih. Oke, coba ntar kita liatin ya. Boleh. Sepasang mereka? Iya. Jadi ini lagi hamil dari para juara. Betul. Ibunya juara, bapaknya juara. Ya Allah, kayak gue guys. Bapak saya kan pemain basket, ibu saya cheerleaders loh. Jadi hasilnya kayak gini. Bong. Oke. Gitu, ini tuh lagi top performanya dia. Wah, tuh. Tapi emang keren banget sih. Ini kita apresiasi beneran loh. Ini keberhasilan orang Indonesia loh. Gila. Lu pas tahu gimana rasanya? Gue deg-degan om. Taunya jam 4 pagi. Karena di sana sore. Di sana sore. Nah, terus? Jadi pas keputusan BOB-nya, pengumumannya jam 4 subuh. Pengumumannya jam 4 subuh begitu. Bu Ari kasih info gue jam 2. Kak, lu lihat live-nya. Dia bilang. Belum tahu tuh juara atau enggak kan? Belum. Terus? Dan Bu Ari bilang kelinci lu kayaknya masuk deh. Masuk doang. Karena dapat first place. Oke. Gitu. Belum tahu kan juara 1? Belum tahu kalau dia terbaik di kelasnya. Terus. Gitu. Tiba-tiba gua nonton live-nya dan gua deg-degannya setengah mati. Jantung gua mau copot, Om. Gila lu terus. Karena posisinya satu-satunya kelinci, maksudnya satu-satunya orang Indonesia yang bisa bersaing di sana. Dan ini kan kita belinya nenek moyangnya dia dari sana, Om. Iya. Tiba-tiba cucunya Jubile dari Indonesia tiba-tiba balik sana jadi juara. Di sana bisa. Pas disebutin pengumuman dari juara berapa dulu? Pengumuman dari BOSP di Broken, setelah itu BOSP di Solid, jantannya dia. Menang tuh. Menang. Udah. Nah, terus feeling gue cuman BOSP lah, udah bagus banget. Udah. Tiba-tiba dia dipanggil untuk jadi BOB, Breeder of Best of Breed. Dari kurang lebih hampir 100 lebih ekor lah. Terus? Dan dia untuk best in show peringkat di kelasnya itu peringkat 4 dunia. Tapi untuk dari 50 breed. Wow, gitu. Keren banget dan ini penghargaan tertinggi untuk dia ya. Betul. Guys, ini jadi tidak akan ikut kejuaraan lagi, anak-anaknya dia aja. Anak-anaknya dia. Acara berikutnya kita buat show. Perlakuan istimewanya itu dimulai dari bayi atau gimana sih? Iya. Untuk seleksinya kita mulai dari anak, dari umur dia 10 hari. Gitu, kita sudah bisa lihat kalau seandainya jelek, saya terlalu orang bilang cooling saya terlalu ketat. Gitu. Jadi dari umur 1 hari kita sudah seleksi gitu, dan kita selalu membatasi si ibu ini hanya boleh menyusui 3 ekor. Supaya maksimal gitu. Sementara dia beranak bisa sampai 6 sampai 8 ekor. Oke, terus? Gitu. Setelah itu umur 10 hari kita seleksi. Kalau memang ternyata tidak sesuai yang kita inginkan, kita cooling. Gitu. Setelah itu umur 1 bulan kita seleksi lagi. Dari situ kita sudah mulai melihat mana kelinci-kelinci yang punya potensi. Wow. Gitu. Karena capeknya sama, biayanya sama. Betul. Harus untuk yang berkualitas. Betul. Yang di sini, yang lainnya bisa dilempar kemanapun ya. Betul. Oke. Ini ibunya, istrinya. Ini istrinya. Suaminya mana? Bentar, aku ambilin. Nah. Nih, ini dia suaminya. Wow, dua-duanya juara dunia, guys. Jangan kawin lagi. Tuh. Ini lembut ya. Yang ini suaminya lembut, tapi jujur, ini lebih lembut lagi. Betul. Dan mata bule nggak bisa bohong. Mata Arab juga nggak bohong. Iya dong. Bener nggak? Gue Sunda. Wow, guys, ini bener ya. Gue liatin lagi nih. Dia kawin lagi. Lu jangan kawin dulu. Tuh. Sud. Oke, guys, dan saatnya kita akan tagih janjinya. Perawatan bulu supaya maksimal seperti ini, dan ini adalah salah satu rahasia dari Eka sang juara dunia. Betul. Apa? Nanti gua ambilin. Ini beneran lu? Beneran, Om. Guys, ini rahasia. Gua punya spray.
Ini bukan promosi ya, karena gue nggak jual ini. Kawin dari muka lu. Ya maaf. Gue punya spray ini untuk perawatan tiap hari sebulan sebelum show. Oke. Jadi caranya cuman kita semprot-semprot begini, gitu. Terus kita gosok-gosok gini, gitu. Kata orang kelinci itu nggak boleh mandi. Ya. Tapi kalau gue selalu buat bikin performanya dia bagus, gue harus mandi basah dia. Dan ini basah loh. Iya. Biasa pagi. Gue biasanya pagi. Terus udah dijemur atau enggak? Enggak, udah kita gini-giniin kering om. Spraynya rahasia tetap. Ntar gue kasih tahu. Tapi nggak pakai on cam. Enggak. Rahasianya di gue ternyata guys. Oke, jadi pakai kan ada orang gue pernah ngobrol pakai tepung. Ada yang pakai tepung, ada yang pakai bedak. Tapi itu sebetulnya menurut gue, analisa gue itu akan membuat bulunya dia semakin kering. Gitu. Sedangkan Keserap air-airnya. Iya betul. Sedangkan ternyata di SOP-nya si Arba, setelah dia punya body bagus, dia harus mempunyai condition yang sempurna. Bulu yang padat, tebal, dan mengkilat. Ini dimiliki oleh si Jumile. Dimiliki oleh si Jumile. Oh, jadi si spray itu. Si spray. Jadi di spray untuk menjaga kelembapannya dia. Iya, di spray setiap hari selama sebulan sebelum show. Nah, tadi jujur ya guys, pas di spray gue nggak covid guys, jadi gue bisa cium. Jadi itu ada harum-harum tertentu. Iya, betul. Nah, itu rahasianya ya. Betul. Dan just ya lu browsing aja deh, coba-coba aja spray pakai apa gitu ya. Betul. Oke. Jadi sekali lagi selamat untuk Eka, follow IG-nya yaitu Betul. Holland Love Indonesia. Jadi guys, ini harus diacungi jempol, luar biasa, membawa nama baik Indonesia, bisa dengan cara apapun di masa pandemi, bisa melakukan apapun, tapi harus bermanfaat. Banyak hobi-hobi, ikan lah, tanaman lah, segala macam boleh untuk mengisi kekosongan kita, kejenuhan di rumah. Tapi kelinci ini ternyata lumayan juga nih, selain hobi juga bisa jadi investasi, bahkan bisa menuai prestasi, tidak hanya Indonesia tapi internasional. Oke, yuk follow sekali lagi Holland Love Indonesia. Oke, ya udah guys, selamat untuk Eka, selamat untuk Jumile dan suami tercinta ya. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.